Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita di dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 21 April 2021. Kita akan belajar dari Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Judulnya adalah Aku dan Kau seperti angin. Aku dan Kau seperti angin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mendengar berita tentang kematian seseorang, diri saya ini seperti diingatkan akan sesuatu, yaitu mengenai keberadaan diri saya sendiri. Pikiran yang langsung muncul adalah singkat. Banyak teman seangkatan saya yang sudah dipanggil Tuhan. Baik seangkatan ketika kuliah, maupun seangkatan ketika SMP ataupun SMA. Banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi pikiran itu muncul singkat, betapa singkatnya hidupnya. Singkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang bukan hanya teman-teman saya, tetapi manusia pada dasarnya itu singkat hidupnya. Mari kita baca ayat firman Tuhan-Nya, Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ada dua penekanan di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari di sini. Kita mulai dari ayat yang keempat, yaitu singkatnya hidup manusia. Ada kata manusia di situ. Dalam bahasa Ibrani itu Adam. Itu sejajar dengan Adamah, yang artinya tanah. Ini konotasinya tidak berarti. Tidak berarti. Itu Adamah, tanah. Ini tidak berarti. Kemudian kata yang kedua dikatakan sama seperti. Dalam bahasa Ibrani itu damah. Itu secara literal artinya bandingannya. Perhatikan, manusia bandingannya, ya, bandingannya berarti kan sederajat kan ya. Manusia bandingannya sama seperti angin ya. Jadi manusia bandingannya angin. Manusia bandingannya angin. Kata angin di dalam bahasa Ibrani adalah hevel. Itu bisa berarti tiupan udara atau nafas, tetapi juga bisa berarti kesia-siaan. Itu hevel. Jadi manusia yang adalah berasal dari tanah, Adam dan Adamah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu bandingannya kesia-siaan. Hevel. Bandingannya angin. Bandingannya hanya tiupan udara saja. Kesia-siaan. Intinya adalah tidak berarti. Tidak berarti. Bahkan dikatakan hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Artinya hidupnya itu singkat. Seperti bayang-bayang yang lewat. Nah, bayang-bayang saja itu sesuatu yang tidak pasti. Apalagi dikatakan bayang-bayang yang lewat. Kita katakan sekelebat ya. Sekelebat itu aja. Bayang-bayang yang lewat.
pada intinya manusia itu tidak ada apa-apanya. Jadi menurut ayat yang keempat ini, manusia itu tidak ada apa-apanya. Apalagi di hadapan Tuhan, ini sebenarnya tidak ada apa-apanya manusia. Dia hanya singkat saja hidupnya, tidak berarti keberadaannya, tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan yang kedua, kita baca ayat yang ketiga, yaitu, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Yang pertama kita lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah memperhatikan. Manusia yang tidak ada apa-apanya itu Tuhan memperhatikan. Kata memperhatikan dipakai kata Ibrani yada. Itu sebetulnya secara literal artinya mengenal atau mengetahui dengan pengalaman. Ini artinya karena ada hubungan yang baik. Jadi perhatikan, Tuhan berinisiatif menjalin hubungan dengan manusia. Artinya Tuhan tidak mengabaikan manusia. Jadi manusia yang hanya seperti angin tadi, itu diperhatikan Tuhan, tidak diabaikan. Selanjutnya dikatakan memperhitungkan. Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya, memperhitungkan. Itu dalam bahasa Ibrani adalah hasaf. Itu artinya membuat bernilai, memikirkan, merencanakan. Bayangkan manusia yang tidak ada apa-apanya itu Tuhan buat bernilai. Tuhan pikirkan. Tuhan masukkan dalam rencananya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap manusia. Jadi manusia tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan membuat manusia bernilai, berharga, diperhatikan, diperhitungkan, dimasukkan dalam rencananya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, aku dan kau seperti angin. Apa yang bisa kita pelajari untuk kita terapkan dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, jangan putus asa kalau kita sedang terjatuh. Jangan putus asa ketika kita sedang berada di bawah. Jangan putus asa ketika kita sedang terpuruk. Mengapa? Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Dan pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Mengapa saya yakin itu? Karena kita bernilai di hadapan Tuhan. Atau kita dianggap oleh Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan. Kita dijadikan bernilai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan kita dan akan menolong kita pada waktunya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagaimana pemazmur ini dikatakan adalah dari Daud. Artinya bahwa Daud meyakini dirinya memang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memperhatikannya, Tuhan memperhitungkannya. Demikian juga ketika kita terpuruk, jatuh, ada di bawah, jangan putus asa. Karena Tuhan mengenal kita, mengetahui kita, dan akan menolong kita, mengangkat kita pada waktunya. Yang kedua, oleh sebab itu kita harus perlakukan sesama kita dengan baik. Jangan menghinanya. Apapun keadaan orang itu. Mungkin orang itu ya orang yang tidak punya. Atau kasarnya orang miskin. Orang itu mungkin orang yang tidak pintar. Kasarnya bodoh. Orang itu bukan orang yang berpengalaman. Ya, orang yang bukan berpengalaman.
Dan kita jangan menganggap rendah orang itu. Mengapa? Nah, Tuhan sudah mengangkat kita. Tuhan sudah membuat kita bernilai. Masakan iya kita akan merendahkan orang lain? Itu namanya kita orang yang tidak tahu diri. Tuhan sudah mengangkat kita sedemikian rupa. Maka kita juga harus memperlakukan orang lain bernilai, berharga. Jangan menghinanya. Apapun kondisi orang itu, apapun keadaannya, bagaimanapun kepintarannya atau keadaan ekonominya, kita tidak boleh menghina orang itu. Ingat, aku dan kau seperti angin. Jadi tidak ada artinya. Tetapi Tuhan menganggap Anda dan saya. Tuhan membuat Anda dan saya bernilai. Tuhan mengangkat Anda dan saya. Oleh sebab itu, perlakukan orang lain juga seperti itu. Sekali lagi, aku dan kau seperti angin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu kali ini. Roh Kudus sudah menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Kiranya Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk menerapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak putus asa ketika kami dalam keadaan terpuruk. Dan kami juga tidak menghina orang lain ketika kami dalam keadaan berhasil. Karena kami hanyalah seperti angin, tetapi Engkau mengangkat kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa